penegakan hukum atas plagiarisme dokumentasi karya ilmiah untuk mendapatkan sebuah gelar. Halo kawan-kawan semua, balik lagi di video gua. Pada video kali ini gua akan membawakan sebuah iklan layanan masyarakat mengenai topik plagiarisme dokumentasi karya ilmiah untuk mendapatkan suatu gelar. Nah, sebelum gua membahas topik tersebut lebih lanjut, alangkah baiknya gua memperkenalkan diri dulu ke kalian karena ini adalah video pertama gua. Jadi mungkin gua akan mulai dari nama gua Ahmad Aurelio Gulamranaya. Gue biasa dipanggil Acil, dan kalian boleh memanggil gue dengan nama panggilan tersebut. Gue merupakan mahasiswa dari Universitas Pakuan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi bisnis digital. Pada video kali ini gue akan membahas sebuah topik penegakan hukum atas plagiarisme dokumentasi karya ilmiah untuk mendapatkan sebuah gelar. Bang, plagiarisme itu apaan sih bang? Maksudnya plagiarisme itu apaan bang? Nah, sebelum gue menjelaskan lebih lanjut atau membahas lebih lanjut tentang topik kali ini, alangkah baiknya kalian subscribe dulu. Enggak, gue bercanda, sorry. Alangkah baiknya kita tahu dulu nih maksud dari plagiarisme itu apa sih gitu. Penjelasan plagiarisme itu apa sih? Nah, tanpa berlama-lama kita lanjut masuk ke topik pertama, yaitu pengertian plagiarisme. Nah, di sini gue udah mengutip satu artikel yang di dalamnya terdapat penjelasan tentang plagiarisme. Menurut artikel tersebut, plagiat atau plagiarisme merupakan aktivitas pengambilan karangan orang lain dan menjadikannya seolah-olah milik sendiri atau karangannya sendiri. Biar lebih gampang, mungkin bisa gue kasih contoh kayak gini. Misalkan ada Andi nih, kita kasih nama Andi ya. Andi ini dia membuat sebuah karya apapun itu, entah cerpen, entah novel, dan lain sebagainya. Nah, Andi ini punya temen, si Budi. Kita kasih nama temennya Andi ini Budi. Budi ini entah dari mana asalnya tiba-tiba menghakmilikan karya yang telah dibuat sama si Andi. Jadi sederhananya plagiarisme itu menjiplak karangan orang lain dan mengakuinya sebagai karangan sendiri tanpa seizin pembuatnya. Plagiat termasuk dalam tindakan kejahatan yang melanggar hak cipta dan pelaku yang melakukan hal tersebut disebut plagiator. Jadi si Andi itu membuat karya, si Budi yang menghakmilikan karya yang telah dibuat sama si Andi. Si Budi ini kita sebut dengan plagiator atau orang yang memplagiatkan atau menjiplak karya orang lain. Oke, kira-kira gitu sederhananya. Nah, kalau tadi udah gue jelasin tentang apa itu plagiarisme dan kalian juga sudah paham mungkin tentang penjelasan dari plagiarisme tersebut, kita langsung ke topik pembahasan selanjutnya, yaitu penegakan hukum atas plagiarisme dokumentasi karya ilmiah untuk mendapatkan suatu gelar. Pada pembahasan kali ini gue akan mengambil satu contoh public figure, yaitu Raffi Ahmad. Siapa sih yang gak kenal sama sosok Raffi Ahmad ini? Gitu kan, selebriti yang mengawali karir di dunia hiburan pada tahun 2001 sebagai seorang aktor remaja sekaligus pengusaha sukses. Beliau sendiri merupakan founder pada bisnis utamanya, yaitu Rans Entertainment yang didirikan pada tahun 2015. Raffi Ahmad sebelumnya menjabat sebagai pemimpin Rans Entertainment yang pada hari ini posisinya udah digantikan sama istrinya sendiri, yaitu Nagita Slavina. Oke, setelah tadi gue sudah membahas dan memberi penjelasan tentang apa itu plagiarisme dan maksudnya tuh seperti apa, dan tadi juga gue sudah memperkenalkan siapa sosok Raffi Ahmad. Selanjutnya, we're going back to the main topic. Pada tanggal 24 Agustus 2024 kemarin, tepatnya di hari Jumat, Raffi Ahmad mendapatkan gelar Dr. Honoris Causa yang diberikan oleh UIPM. Gelar Dr. Honoris Causa itu apa ya bang? Nah, mungkin ada beberapa dari teman-teman juga yang bingung atau belum tahu gelar Dr. Honoris Causa itu apa. Gelar yang didapatkan oleh Raffi Ahmad tersebut atau gelar Dr. Honoris Causa merupakan gelar kehormatan tertinggi yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada individu yang dianggap berjasa luar biasa, seperti contohnya Raffi Ahmad sendiri. Nah, berikut ada sedikit cuplikan video mengenai pemberian gelar Dr. Honoris Causa sendiri pada Bapak Raffi Ahmad yang diberikan oleh UIPM. Artis sekaligus pengusaha Raffi Ahmad baru saja menerima gelar Doktor Kehormatan atau Doktor Honoris Causa dari Universal Institute of Professional Management di Thailand untuk disiplin ilmu Event Management and Global Digital Development. Nah, kalau tadi kalian udah sedikit melihat cuplikan videonya tentang pemberian gelar Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh UIPM sendiri kepada Raffi Ahmad, kenapa sih Raffi Ahmad bisa mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa tersebut, dan kenapa UIPM itu memberikan gelar Dr. Honoris Causa kepada Raffi Ahmad? Nah, di sini kita akan membahas topik tersebut.
berdasarkan artikel yang gue baca, gelar ini tuh udah diberikan kepada Raffi Ahmad berdasarkan kontribusinya dalam pengembangan industri hiburan di Indonesia. Jadi UIPM ini memberikan gelar Dr. Honoris Causa kepada Raffi Ahmad itu karena Raffi Ahmad dianggap sudah berkontribusi besar di dunia hiburan negara Indonesia. Cuma mengenai hal itu banyak banget kontroversial yang bermunculan. Salah satunya nih, gak sedikit juga yang menganggap pemberian gelar ini sebagai formalitas tanpa dasar akademik yang kuat. Nah, keabsahan atau kesahan UIPM sebagai institusi menjadi salah satu topik kontroversial juga. Di sini gue udah mengutip sebuah artikel, di mana di artikel juga tertulis bahwa salah satu kejanggalan diungkap oleh warganet Indonesia yang tinggal di Bangkok. Ia mengunggah video ketika mengunjungi lokasi UIPM Thailand lewat akun pribadinya @ibrahimniar di platform X. Sesuai keterangan resmi, alamat kampus Thailand terletak di Vibhavadi Rangsit 64 Yik 3 Alley. Namun ketika didatangi di lokasi tersebut hanya ada perhotelan. Menanggapi tuduhan tersebut, UIPM memberikan klarifikasi melalui unggahan di akun Instagram mereka pada Selasa tanggal 1 Oktober 2024 kemarin. Dalam persyaratannya, UIPM menegakkan bahwa gelar honoris causa yang diberikan kepada Raffi Ahmad sudah sah sesuai peraturan. Mereka juga mengancam orang-orang yang dianggap menyebarkan fitnah atau pencemaran nama baik. Nah, berdasarkan artikel yang gue baca di sini, berarti kemarin ada WNI atau warga negara Indonesia, salah satu warga negara Indonesia yang tinggal di Bangkok. Dia datang ke alamat UIPM tersebut dan pas sampai di alamat tersebut yang ada cuma hotel atau perhotelan. Kampusnya ini nggak ada. Berdasarkan hal tersebut, UIPM juga menanggapi tuduhan tersebut. Dia klarifikasi, UIPM klarifikasi pada akun sosial media Instagram mereka. Dan UIPM juga mengancam orang-orang yang dianggap menyebarkan fitnah atau pencemaran nama baik. Nah, mengenai hal tersebut, Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LLDikti udah melakukan investigasi terkait keberadaan UIPM di Indonesia. Investigasi dilakukan oleh LLDikti wilayah 4 dengan menelusuri keberadaan UIPM di Plaza Sumarekon Bekasi pada Minggu 29 September dan Senin 30 September 2024 kemarin. Tapi tim investigasi nggak nemu nih adanya aktivitas operasional perguruan tinggi maupun perkantoran UIPM tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi swasta dan perguruan tinggi lembaga negara lain wajib memperoleh izin dari pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi di Indonesia. Selain itu, perguruan tinggi asing yang ingin menyelenggarakan pendidikan tinggi di Indonesia harus memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Permendikbudristek Nomor 23 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan perguruan tinggi lembaga negara lain. Di sini berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Di artikel ini juga ada kutipan lanjutannya. Kira-kira begini kutipan lanjutannya. Tanpa izin operasional penyelenggaraan pendidikan tinggi dari pemerintah, gelar akademik yang diperoleh dari perguruan tinggi asing tersebut tidak dapat diakui. Tulis petikan tersebut lebih lanjut. Jadi UIPM ini dianggap belum punya izin operasional penyelenggaraan pendidikan tinggi dari pemerintah. Jadi gelar apapun yang diberikan sama UIPM, kalau memang UIPM benar-benar belum mempunyai izin, ya gelarnya tidak bisa diakui oleh siapapun. Jadi kalau memang UIPM belum mempunyai izin operasional penyelenggaraan pendidikan tinggi dari pemerintah, gelar Dr. Honoris Causa yang diberikan kepada Raffi Ahmad gak bisa diakuin sama Raffi Ahmad kalau memang benar UIPM belum mempunyai izin operasional. Nah, berdasarkan hal tersebut, berdasarkan topik yang tadi udah gue bahas dan udah gue jelaskan kepada teman-teman semua, memang UIPM itu adalah institusi atau lembaga pendidikan yang 100% daring atau online dan tidak mempunyai atau tidak membangun kampus fisik, dan memang UIPM sendiri tidak membutuhkan karena udah 100% juga kan. Tapi balik lagi, ya namanya izin tetaplah izin, maupun dia fisiknya tidak ada, online 100%, akan tetapi perizinan tersebut harus ada, perizinan kepada pemerintah sebagai lembaga pendidikan yang menjalankan lembaga di negara kita ya harus ada gitu loh. Cuma balik lagi, berdasarkan topik yang tadi gue bahas dan lagi panas juga dibahas, gue berharap sama teman-teman semua tetap bijak membaca berita, bisa bijak juga dalam memilih
dan memilah berita dan nggak asal buat mengkonsumsi informasi yang nggak jelas dari mana asalnya. Karena yang kita tahu berita bohong atau hoax itu nggak akan ada habisnya sampai kapanpun. Mungkin cuma sekian bahasan pada video kali ini. To be honest, di sini gue sebenarnya nggak berpihak dimanapun, gue nggak di sisi kontra dan gue juga nggak di sisi pro. Penilaian kalian gue kembalikan ke diri kalian juga masing-masing. Dan apabila kalian mempunyai pendapat mengenai pembahasan kita kali ini, kalian boleh komen. Dan apabila kalian punya saran atau usulan tentang gua, kalian boleh komen. Feel free to comment. Gue juga minta maaf kalau gua ada salah kata dan salah penyampaian mungkin. Disclaimer, semua yang gue bahas pada video kali ini itu berdasarkan artikel dan sumber yang jelas. Kalian juga boleh riset lagi mengenai bahasan pada video kali ini. Semua gue balikin ke kalian. Oke, mungkin sekian video kali ini. See you on the next video. Goodbye.